Oke, halo. Selamat malam. Selamat pagi. Ini udah jam setengah 1 malam. Udah jam 12 lewat. Oke, menyambung isu Grandong yang kemarin. Yang katanya dia ada di Rembang bagian timur sana di Sarang, sekarang katanya dia jalan-jalan sudah sampai ke Sedan. Ini beritanya seperti itu. Dan katanya Grandong ini ada beberapa versi. Yang pertama cari cewek perawan, lalu ada yang bilang cari bayi atau cari anak kecil yang masih bayi baru dilahirkan. Terus yang ketiganya ada yang bilang nyari ibu menyusui. Cewek perawan, ibu menyusui sama bayi, ini berbeda-beda. Isu yang beredar seperti itu. Oke, kita cari faktanya saja. Selama ini kira-kira ada nggak cewek perawan yang sudah dibawa sama Grandong? Oke, betul sekali, belum pernah ada. Kalau memang ada, pasti ada laporan yang pas, laporan yang sah, yang benar-benar terdata di masyarakat atau terdata di kepolisian. Itu jelas. Belum ada cewek perawan yang dibawa sama Grandong. Tapi kabarnya Grandong nyari cewek perawan. Nah, kalau kamu yang lihat ini cari cewek perawan, aku percaya. Pasti, ya kan, yang cowok-cowok itu nyari cewek perawan semua. Lalu yang kedua, Grandong ini katanya nyari bayi. Oke, ada laporan nggak? Bayi hilang dibawa Grandong. Kira-kira ada nggak laporan kayak gitu? Kalau tidak ada, kenapa harus dipercaya? Terus yang ketiganya, cari ibu menyusui. Mau ngapain Grandong cari ibu menyusui? Mau ikut menyusu juga? Itu Grandongnya anak-anak atau udah dewasa? Itu Grandongnya Grandong goblok kalau cari ibu menyusui. Kabar-kabar yang tidak ada buktinya ngapain dipercaya? Nah, terus yang bikin isu ini pertama kali itu siapa? Itu yang harus kita cari. Bukan cuma katanya, tapi nyatanya nggak ada, percuma. Sama seperti kita bilang, aku di rumah punya Ferrari, punya Lamborghini. Waktu kita tanyain, kita cari buktinya, dia nggak punya. Sama kayak gitu, cuma bual khayalan saja. Jadi kalau ngayal, mending ngayal aja. Siapa tahu aku dapat duit 2 miliar kayak gitu. Jadi nggak usah bikin isu yang aneh-aneh. Lagian kalian percaya kan, di kepercayaan kalian, kalau orang berbicara tanpa adanya saksi dan bukti itu tidak boleh dipercaya. Tapi kenapa kalian percaya? Cuma dari katanya dan katanya. Kalau bilang Grandong bisa bunuh orang, nyekei leher sampai mati, itu nggak mungkin dengan cara merasuk ke tubuh orang. Kemarin sudah saya jelaskan, bukan? Saat orang mencekik lehernya sendiri, apa yang terjadi? Jika dia lama mencekik lehernya sendiri, oksigen tidak bisa masuk ke otak. Ketika oksigen tidak bisa masuk ke otak, atau otak kekurangan oksigen, sudah pasti lemas. Jadi tidak mungkin ada orang bisa mencekik lehernya sendiri. Belum ada dalam sejarahnya manusia orang bunuh diri dengan cara mencekik lehernya sendiri. Ingat itu, kemarin sudah saya jelaskan. Oke, Grandong itu hoak. Kalau masih ada masyarakat yang percaya, itu masyarakat yang mungkin pikirannya terlalu banyak halusinasi, terlalu banyak ilusi, terlalu banyak menghayal. Kebanyakan nonton Mak Lampir zaman dulunya. Padahal Mak Lampir sekarang aja sudah nggak diputar di televisi. Nah, sekarang yang lagi ini diputar di televisi Angling Dharma. Jadi kalau ngayal kayak gitu aja, ya kan, Angling Dharma.
bisa perang, bisa terbang. Nanti ada naganya makan orang. Nah itu siapa tahu besok jadi isu juga, bilang ada naga di sini, di sekitar sini, nah, kan terus makan orang gitu, siapa tahu jadi isu ya kan. Nanti tahu-tahu ada isu juga di sini waktu orang ambil kelapa, tahu-tahu ada naga lewat disembur terus kebakar, bilang gitu. Hah? Siapa tahu kayak gitu. Gara-gara nonton TV menghayal ada aja ya kan. Aku yang masih mencari ini, masih penasaran sebetulnya ya, perawan yang dibawa gerandong ini ada nggak? Kalau ada mau aku tanya-tanya. Terus di Rembang ini juga banyak wartawan. Nah, kalau memang ini relevan, buktinya nyata ada, pasti wartawan cari informasi, cari berita. Mereka cari berita, cari duit. Jadi kalau tidak ada, ya ngapain diisukan ke sana kemari, tapi tanpa bukti. Cuma bilang katanya sama seperti orang yang bilang kemarin ada orang dapat ular ya kan. Dapat ular satu segini besarnya. Cuma sejari kelingking. Di sini sejari kelingking orang pegang, ya kan? Nanti 10 meter ke sana ada orang ngomong dia dapat ular segini besarnya. Nanti jarak 10 km udah jadi segini ular itu besarnya. Yang namanya omongan itu memang bener dari dulu, makin makin tambah orang yang makin banyak, makin besar, makin ditambah-tambahin kalau omongan. Tapi kalau dititip duit pasti berkurang, itu jelas, ya kan? Kalau mau titip jangan titip omongan, isu-isu yang tidak ada buktinya, tidak ada saksi yang melihat secara langsung lebih dari 2 orang, jangan percaya. Bahkan kalau dalam kepercayaan orang Rembang, ya kan, kepercayaan agamanya, kalau saksi kurang dari 4 itu masih dianggap hoak atau tidak nyata. Oke, cukup sekian untuk gerandong yang kali ini. Katanya sudah menyebar sampai ke Sedan. Itu goblok yang bilang kalau memang gerandong itu setan atau siluman. Pernah nggak ceritanya siluman jalan? Kalau memang dia siluman, dia setan, dia jin, pernah nggak dengar ceritanya? Oh, dia jalan kaki dulu. Kalau memang dari sarang ke Sedan itu cepat. Kalau memang mau ngilang ya ngilang aja. Kalau dia jalan ya masih pinteran kita lah. Kita aja bisa naik motor. Apa dia ngojek dulu dari sarang ke sini ya? Ya udah, kalau pengen tahu penjelasannya secara ilmiah, lebih gamblang lagi datang aja ke sini. Ingat namaku Nizar. Basicku dulu magician. Sekarang trainer hipnotis, hipnoterapi, magnetis, sihir dan lain sebagainya, tapi secara ilmiah. Metafisika juga ilmiah. Jadi kalau ada isu-isu seperti ini isu-isu goblok sebetulnya kalau ada orang percaya. Ya kan? Cerdaslah jadi orang. Kita bukan orang primitif lagi. Dengar isu sedikit dibesar-besarkan, nanti semakin besar semakin besar. Apa yang terjadi? Kita bahas di selanjutnya. Bye.